Ketakutan itu hanya ada ketika kamu takut untuk menghadapinya. Dan ketika kamu berani untuk menghadapi ketakutan itu, percayalah, rasa takut yang menyelimuti benak kamu tidak akan kamu rasakan. Halo, saya Rama. Di kesempatan kali ini saya mau sharing seputar public speaking yang ada kaitannya dengan rasa takut. Nah, tapi sebelum itu, seperti yang kita tahu bahwa public speaking itu adalah seni berbicara di depan banyak orang, yang bukan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Dan ketika kita pengen lebih optimal, ketika kita pada saat public speaking nih, maka hal yang harus kita lakukan adalah memperbanyak praktek, pengalaman, jam terbang. Karena kalau misalnya kita baru pertama kali nyobain public speaking, ditonton oleh banyak orang, diamati oleh banyak orang, didengar oleh banyak orang, itu pasti menjadi suatu pressure buat diri kita. Tekanan buat diri kita. Kita akan ngerasain deg-degan, kita akan ngerasain gemeter, kita akan ngerasain demam panggung, dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang lumrah, hal yang umum, hal yang sering banget kita rasakan. Contohnya saya dulu, pada saat saya sebelum belajar public speaking, bahkan sampai dengan saat ini, ketika saya sudah belajar public speaking, saya masih ngerasain hal tersebut. Tapi saya sadar bahwa sekelas Mbak Najwa Shihab, beliau juga masih ngerasain grogi, deg-degan pada saat mau perform public speaking. Padahal dari segi pengalamannya itu wah banyak banget. Kalau misalnya dibandingkan dengan saya, wah apa tuh saya mah gak ada apa-apanya. Nah sekelas Mbak Najwa Shihab, beliau itu udah punya banyak pengalaman tapi beliau masih deg-degan. Nah dari situ saya mulai termotivasi lagi nih untuk belajar lebih giat lagi dalam praktek public speaking agar saya juga bisa menjadi beliau yang punya banyak pengalaman, yang pada akhirnya bisa meminimalisir yang namanya deg-degan. Meskipun memang pada saat awal-awalnya sulit ya. Nah, dan bagaimana cara saya untuk meminimalisir yang namanya deg-degan untuk saat ini yang saya sudah ketahui adalah bahwa kita itu harus sadar bahwa waktu itu akan terus berjalan. Dan waktu tidak akan menunggu kita untuk bisa memanfaatkan dia. Dia itu waktu. Nah, jadi maka dari itu, daripada kita harus menyia-nyiakan kesempatan yang ada, lebih baik kita ambil. Ya walaupun kalau misalnya ketika kita mencoba ataupun mengambil kesempatan itu, tiba-tiba gagal, tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya gak apa-apa, kamu bisa mengevaluasi. Semakin banyak jam terbang, semakin banyak perubahan yang akan kamu terima, yang akan kamu rasakan. Dan itulah yang sedang saya lakukan sekarang. Dan saya mau mengajak kamu untuk kalau misalnya kamu pengen belajar ataupun ada ketertarikan nih untuk mempelajari public speaking agar kedepannya kamu bisa mewujudkan mimpi kamu sebagai seorang public speaker yang bisa dikenal oleh banyak orang dan menginspirasi banyak orang. Kamu harus melawan rasa takut kamu. Kamu harus bisa mengubah negatif thinking yang ada dalam benak pikiran kamu menjadi hal-hal yang positif. Coba kamu pikir, kalau misalnya kamu gak mulai sekarang, terus kamu mau mulainya kapan? Gak akan ada pengalaman kalau misalnya kamu gak buat pengalaman. Cara membuat pengalamannya, ya kamu ambil berbagai kesempatan yang ada ataupun yang bisa kamu ambil, yang ada di hadapan kamu. Misalnya kalau misalnya kamu itu sekolah, ya kamu ambil kalau misalnya ada kesempatan untuk presentasi, menjadi perwakilan dari kelompok kamu, membahas suatu topik ataupun suatu hal. Gak apa-apa salah, gak apa-apa gagal, gak apa-apa gak sesuai. Karena itu adalah bagian dari proses kamu untuk bertumbuh. Percayalah sama proses, percaya sama diri kamu, dan percayalah sama setiap langkah yang kamu ambil. Hidup sendirian tanpa ada kekasih cukup sekian dan terima kasih.